Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, menepi ke tempat di mana angin laut berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Disinilah cerita ini dimulai, dari langkah sederhana menuju pantai, dari tawa, ombak, dan aroma masakan yang lahir dari rasa syukur. 2 hari 1 perjalanan, ribuan kenangan yang mungkin tak akan terulang. Inilah kisah kami di Pantai Punggur, tempat laut mengajarkan arti tenang dan persahabatan terasa begitu hangat. Masih gelap ketika roda kendaraan ini mulai berputar menembus sunyi dini hari. Jam menunjuk pukul 3:30 saat sebagian dunia masih terlelap. Kami justru memulai langkah kecil menuju lautan yang luas. Suasana hening hanya dipecah oleh deru mesin dan suara tawa kecil. Lampu jalan menuntun perjalanan kami menembus kabut tipis pagi yang mulai turun. Perlahan, langit mulai memudar dari hitam ke jingga. Sinar pertama mentari menembus cakrawala, menandakan bahwa petualangan hari ini benar-benar dimulai. Tujuan kami Pantai Punggur bukan sekedar tempat untuk memancing, tapi tempat di mana lelah berubah menjadi tawa, dan waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap langkah, setiap percikan ombak seolah membawa pesan bahwa kebahagiaan sederhana sering kita temukan di alam yang apa adanya. Oke guys, kita sudah sampai di spot tempat kita mancing ya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di pantai yang kami tuju. Udara pagi terasa begitu segar, dan di hadapan kami, mentari mulai menampakkan sinarnya di balik ufuk timur. Perlahan warna jingga menyapu langit, memantul di permukaan laut yang tenang, menciptakan pemandangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kami terdiam sejenak, menikmati keajaiban pagi itu. Hanya ada suara ombak kecil, burung laut yang berterbangan, dan rasa syukur yang mengalir pelan di hati masing-masing. Sebelum memulai aktivitas memancing, kami duduk bersama menikmati sarapan sederhana. Nasi bungkus nasi goreng dan tawaringan jadi teman pagi kami. Di saat seperti inilah kami sadar, kebahagiaan tidak selalu tentang hal besar, tapi tentang momen kecil yang terasa tulus dan nyata. Oke, kita sarapan dengan nasi goreng tadi dibuat oleh Roni. Kita bungkus ya guys. Setelah perut terisi, tibalah saatnya untuk memulai petualangan yang sesungguhnya. Satu persatu perlengkapan pancing kami siapkan. Mata kail, umpan, dan harapan yang ikut kami gantungkan di ujung senar. Angin laut mulai berhembus lembut, seolah memberi isyarat bahwa waktu yang kami tunggu telah tiba. Dengan semangat dan senyum kecil di wajah, kami pun bersiap menantang birunya laut, cari keberuntungan dan cerita baru di balik setiap tarikan joran. Oke sahabat petualang, setelah tadi sudah selesai sarapan dan setelah selesai membuat set pancing ya, selanjutnya kita bakal mancing dengan menggunakan umpan udang ya guys. Oke sahabat petualang ya, tanpa basa-basi kita langsung mancing ya. Kita mancing pinggiran. Kita mancing dengan mancing dasaran menggunakan umpan udang ya.
Untuk Roni, Bang Rosid dan Tama mancing dengan teknik casting ya guys. Ya mudah-mudahan ada rezeki hari ini ya guys. Kita akan mencari lauk ya untuk makan siang kita di Pantai Punggur. Ya di ujung sana ya guys. Itu adalah Pulau Punggur yang kemarin kita pernah datangin. Tapi untuk saat ini kita tidak camping di sana ya. Kita camping di sini, sekitar sini saja. Tapi kita kemungkinan akan mancing ke arah sana ya guys. Kita tetap bakal mancing ke arah sana nanti. Udah dapat? Wow, kerapu. Dalam ya? Udah merah belum tuh? Oke guys, Bang Rosid sudah dapat ikan kerapu ya. Ikan sultan. Ikan sultan, kerapu macan. Kerapu sunu. Kerapu suno. Baru strike pertama ya. Saya belum lempar, Bang Rosid sudah dapat. Yang banyak. Gunakan minnow, Pensil. pakai umpan pensil guys. Coba pakai umpan krayon. Saya lebih macam. Wah, dalam. Oke, kita coba mancing lemparan pertama guys. Mudah-mudahan ada rezeki ya hari ini. Nah, inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Saat umpan sudah terlempar jauh ke laut, kami semua menatap ujung joran dengan penuh harap. Kadang hening, kadang pecah oleh tawa karena kail tersangkut, atau umpan dimakan tapi tak sempat bersangkut ikan. Tapi begitulah serunya. Setiap tarikan memberi adrenalin. Setiap gigitan kecil memberi semangat baru. Di antara ombak dan sinar matahari, suasana seperti ini selalu punya cerita sendiri. Sederhana, tapi bikin rindu untuk diulang lagi. Oke, strike satu ekor tompel ya guys. Rilis be. Oke, kita rilis aja guys, masih kecil ya. Ukuran 2 jari ini. Ikan tompel. Oke. Oke, strike guys. Alhamdulillah, tompel ya. Ini lumayan, 3 jarian kayak. Lebih besar nih tadi. Goreng garing aja ya. Oke, keep aja ya guys. Lumayan buat tambah-tambah lauk ya. Oke, di sana ada Bang Rosid ya guys, ada Tamang sama Roni. Air ini sudah sangat dalam ya guys. Itu saja baru batas itu sudah tenggelam ya. Tuh. Itu Roni bisa tinggi itu karena dia di atas batu guys. Tuh, kalau naik ke atas batu kelihatan pendek ya. Tapi kalau berjalan ke pasir itu dalam airnya guys. Jadi di sekitar sini nggak ada ikannya ya. Ada pun kecil-kecil loh. Ada itu di ujung karang sana guys. Cuman kita menuju ke ujung karang itu sangat dalam sekali. Jadi sulit ya untuk mancing nege. Kecuali mereka bertiga ini mancing casting ya. Ya mudah-mudahan ada rezeki ya guys. Oke, strike guys. Ketarap. Oke. Kita keep.
Wow, kataram. Masa sih Pak? Apa? Aku sudah. Yang sultan. Mana? Hati-hati lu Pak. Tipis bener kayaknya. Iya, dikit. Tadi udah ada yang nyamber. Pas. Kayaknya nyangkutnya dikit tadi. Yang ramai juga di sini. Kerapu kayak ini ya. Warnanya kayak kataram. Iya. Udah besar-besar. Tarik deh. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Matahari kini sudah meninggi dan angin laut mulai berhembus sedikit lebih kencang. Beberapa ekor ikan sudah berhasil kami dapatkan, cukup untuk membawa senyum di wajah masing-masing. Ada tempurung apa? Tulangnya cumi ya? Tulang apa tempurung? Tempurung. Ini kalau segini tempurungnya berarti cuminya lumayan besar ya. Lumayan. Lelah mulai terasa. Di balik lelah itu ada kepuasan yang sulit dijelaskan. Kami duduk sejenak di atas bebatuan, memandang laut yang tenang, membiarkan pikiran hanyut bersama suara ombak yang berulang-ulang memecah pantai. Oke, kita mau balik ke camp ya guys. Kita hari sudah siang, kita mau masak dulu. Persiapan buat makan siang. Wow, kerapu. Nanti kita ini review hasil. Saat itulah kami tahu sudah waktunya kembali ke darat, kembali ke camp untuk menyiapkan hasil tangkapan hari ini menjadi hidangan sederhana dan menutup hari ini dengan rasa syukur atas petualangan yang luar biasa. Oke, ini hasil mancing kita dari pagi sampai siang ya. Ada ikan kerapu, kerapu macan, kerapu suno, ada ikan sera, ikan tompel, ikan katarap, ikan katambak. Oke, untuk hasil kali ini alhamdulillah ya guys, walaupun tidak ada yang begitu besar, cuman ini kerapunya lumayan ya, ses untuk goreng. Sampainya di base camp, kita langsung spill hasil pancingan tadi pagi. Lumayan juga hasilnya, tapi sayang, teman kita Tama harus pamit pulang dulu karena ada urusan penting. Nah, setelah itu kami memutuskan pindah base camp ke tempat yang lebih rindang, banyak pepohonan dan suasananya adem banget. Cocok buat gantung hammock dan istirahat. Gak lama, kami pun mulai masak untuk makan siang. Waktunya menikmati hasil jerih payah dari mancing tadi. Oke, kita pindah cari tempat yang lebih rimbun ya guys, yang bisa untuk gantung hammock. Yuk, oke guys, ini ikan yang akan kita masak ya. Kita hari ini masaknya sederhana saja. Kita goreng ikan ya guys, dengan bumbu marinasi yang tadi kita siapkan dari rumah ya. Kita beli tadi. Rencana kita mau masak ikan goreng dengan sambal pecel ya. Sambal pecel lele, sambal lamongan.
Jadi ikan yang didapat tadi kita masak sebagian, yang dimasak hanya ikan tompel, ikan ketambak, sama ikan yang seperti ikan nila ini guys. Sisanya masih ada ikan kerapu. Ikan kerapu kita simpan untuk mungkin untuk lauk kita nanti malam ya. Tengok dalam Rat. Kita lagi masak beras, masak nasi ya guys. Tuh, baru diletak. Guys, kita nggak bawa bahan makanan, pokoknya makan apa yang kita lancing dan untungnya dapat. Oke guys, minyak gorengnya sudah panas ya, kita langsung goreng saja. Kita sudah matang guys. Mantap. Oke, ikannya sudah garing. Sudah garing ya. Kita angkat. Oke guys, ini bumbunya sudah digoreng. Ini kita tumbuk saja ya. Tomatnya terakhir saja. Oke, tambahkan tomatnya ya. Langsung minyaknya lah ya. Iya, minyak itulah. Apinya biarlah kecil kayak gitu bang, biar tidak gosong kerupuknya. Apinya apa? Oke guys, sudah selesai semua ya masak. Nasi sudah matang, mantap. Ikan goreng, ada kerupuk juga tadi bawa. Sambal pecel ya. Sama sayur kol kita goreng sedikit tadi. Oke, selanjutnya kita mau makan dulu ya guys. Oke, sahabat petualang, mari makan siang ya. Goreng. Biar itu lancar dulu nih. Iya. Ini guys. Kira bentaknya bentar tuh ya.
guys, kita sudah selesai makan siang ya. Alhamdulillah kenyang sekali, ikannya juga habis. Mantap, luar biasa. Selanjutnya kita mau istirahat, ngopi ya guys. Ngopi sambil menikmati suasana pantai sore hari ini. Setelah semua lelah terbayar dengan aroma masakan yang menggoda, kami pun duduk santai menikmati hasil tangan sendiri. Di bawah rindangnya pepohonan dan angin pantai yang berhembus pelan, secangkir kopi menjadi teman terbaik siang itu. Tidak ada yang lebih nikmat dari menyeruput kopi hangat sambil melihat laut yang membentang tenang di kejauhan. Waktu berjalan pelan, tubuh pun mulai terasa rileks. Saat beristirahat sejenak, menikmati kedamaian di tengah alam yang sederhana tapi penuh cerita. Petualangan hari ini belum berakhir. Masih ada kisah lain yang menunggu setelah istirahat ini. Jadi, jangan kemana-mana. Perjalanan kami akan berlanjut di part 2 dari kisah ini.